Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa LDI TV, dengan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini banyak sekali yang patut kita syukuri, bahkan wajib kita syukuri. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak, bahkan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Namun di antara nikmat-nikmat itu yang paling berharga, yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apapun kenikmatan yang Allah berikan untuk kita nikmati selama kita hidup di dunia ini, yaitu hidayah. Kita hidup sekali di muka bumi ini, Allah mentakdirkan yang terbaik untuk kita. Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita. Kita bisa memahami tentang agama Islam dan kita mempunyai iman. Bahkan keimanan orang-orang yang hidup di akhir zaman ini termasuk kita menjadi kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah dialog yang diadakan oleh Rasulullah beserta para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Ayyul khalqi ajabu ilaikum imanan?" Wahai sahabat, di antara makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, menurut pendapat kalian, keimanan siapa yang paling mengagumkan? Sahabat serentak menjawab, qaulul malaikah. Keimanan malaikat, wahai Rasulullah, yang paling mengagumkan. Jawaban para sahabat ini cukup beralasan, karena malaikat adalah salah satu hamba Allah yang sekejap mata pun tidak pernah melanggar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Apa alasan mereka tidak iman kepada Allah sedangkan mereka itu hidupnya di sisi Allah? Jadi pantas kalau malaikat itu punya keimanan yang sangat tinggi. Kemudian sahabat berpikir dan berikan jawaban yang lain. Qalu fan nabiyuna. Kalau begitu keimanan para nabi, wahai Rasulullah, keimanan yang paling mengagumkan. Jawaban ini pun juga cukup beralasan, karena kenyataan para nabi dan utusan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kendati pun mendapatkan cobaan, ujian, bahkan musibah yang sangat besar, sedikit pun tidak tergoyah keimanannya. Mati dalam iman, mati dalam Islam, bahkan mati dalam perjuangan. Padahal kalau seandainya cobaan ini, cobaan yang Allah berikan kepada para nabi dan utusan ditimpakan kepada kita, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Salah satu nabi, Nabi Ayub misalnya, oleh Allah diberi cobaan yang sangat berat, sakit selama 16 atau 17 tahun, bahkan terusir dari kampungnya, dan hanya didampingi oleh seorang istri, hidup di tengah-tengah hutan. Tidak cukup dah sampai di situ, rumahnya terbakar habis, bahkan 7 putrinya yang cantik tertimpa reruntuhan rumah dan mati bersimbah darah ketika makan siang. Tapi apa kata Nabi Ayub? Sedikit pun Nabi Ayub tidak sambat kepada Allah, bahkan sedikit pun tidak pernah minta kesembuhan dari Allah, hanya mengadu kepada Allah, anni masan yabduru wa anta arhamur rahimin.
Ya Allah, sungguhnya aku tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin. Dan akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Demikian juga para nabi dan utusan yang lain juga tidak kalah beratnya mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Apa kata Rasulullah? Wa malahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Apa alasan para nabi tidak iman kepada Allah, sedangkan mereka sebagai penerima wahyu? Kemudian para sahabat berpikir dan memberikan jawaban yang lain. Fanahnu, qalu fanahnu. Kalau begitu kami nabi, keimanan yang paling mengagumkan. Kemudian sahabat memberikan jawaban dengan jawaban yang lain. Setelah jawaban itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu fanahnu. Kalau begitu keimanan kami nabi, keimanan yang paling mengagumkan. Jawaban para sahabat ini cukup beralasan, karena sahabat pun juga menerima cobaan yang tidak ringan. Kalau seandainya cobaan ini diberikan kepada kita, tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi apa kata Rasulullah? Wa malakum la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Apa alasan kalian tidak iman kepada Allah, sedangkan aku ada di kalangan kamu, aku ada di sisi kamu. Jadi pantas kalau kalian punya keimanan yang tinggi. Kemudian para sahabat berbalik bertanya kepada Nabi, kalau begitu siapa Nabi keimanan yang paling mengagumkan? Kata Nabi, ala inna ajabal khalqi ilayya imanan la qaumun yakununa min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Ingatlah bahwa keimanan yang paling mengagumkan adalah keimanan orang-orang yang hidup sesudah kamu. Mereka yang hidup di akhir zaman nanti, setelah kamu sudah tiada lagi. Mereka tidak pernah komunikasi dengan Allah. Mereka juga tidak pernah ketemu dengan saya, dengan para nabi dan para utusan. Mereka hanya ketemu dengan buku yang berisikan tulisan, tapi mereka sudah beriman, mereka sudah mengimani apa yang ada dalam tulisan itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan syukur kepada kita, bahwa kita yang hidup di akhir zaman, kita yang lahir tengah-tengah puing-puing kehancuran iman dan akhlak, bahkan kita lahir tengah ratusan juta masyarakat jahiliyah, Allah memberikan Islam dan iman kepada kita. Inilah yang harus kita pertahankan. Kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita, ini harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Perintah ini ditujukan pada Rasulullah, tapi sungguhnya adalah pada semua umatnya juga, termasuk kita. Menyembahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah sampai akhir hayatmu, sampai maut menjemputmu. Hidayah Allah yang agung, nilai yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun kenikmatan yang ada di muka bumi ini, harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita, apapun yang terjadi pada diri kita. Karena dengan hidayah inilah kita bisa menetapi agama Islam, kita bisa beribadah kepada Allah, yang akan mengantarkan kita untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, di mana manusia jagat ini oleh Allah hanya dipersiapkan dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia akan dimasukkan dalam surga, dan segolongan manusia akan dimasukkan di dalam neraka. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah ditetapkan dalam hidayah ini, dalam Islam, dalam keimanan ini, hingga akhir hayat kita, sehingga apa yang menjadi angan-angan kita, yang menjadi cita-cita kita, menjadi harapan kita, bahagia di dunia hatal akhirah, utamanya adalah ketemu dengan Allah, masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan tidak lupa kita setiap saat berdoa kepada Allah. Silakan berdoa apa saja,
sesuai dengan kepentingan kebutuhan kita masing-masing. Tapi ingat, mohon kepada Allah, ketetapan iman ini adalah suatu pengharapan yang sangat tinggi nilainya, karena inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang paling bahagia di sisi Allah nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acında gönül halleri, sen içime